Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mekita Dwi Pamungkas dan Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Di sini kami dari kelompok 7 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang implementasi isometri. Di sini kelompok kami memilih translasi. Dan di sini akan kami jelaskan juga permasalahan dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ovi Laili Nur Sohifah dengan NPM 201030647. Kemudian ada Mbak Intan Puji Lestari dengan NPM 201030680. Dan ada Mbak Fikta Aulia Irawan dengan NPM 20103068083. Baiklah, isometri kali ini kami mengangkat kasus translasi pada lift. Mengapa kami ambil translasi? Karena isometri sendiri merupakan pengawetan jarak dan ukurannya juga tetap. Sedangkan translasi di sini ketika lift bergerak dari bawah ke atas maka jaraknya tetap dan ukuran liftnya juga tetap. Meskipun sudah di atas seperti itu, sehingga kami mengangkat kasus translasi pada lift. Di sini, pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Peralatan yang biasa dipakai mal-mal ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai yang lain. Nah, di sini, kantor PT Mekarjaya memiliki lift yang berbentuk kubus yang digunakan untuk mempermudah para karyawan naik atau turun ke lantai tempat mereka bekerja. Lift posisi awal berada pada titik A, yaitu min 2,0,0, kemudian B, min 2,2,0, C, 0,2,0, D, 0,0,0, E, min 2,0,2, F, min 2,2,2, G, 0,2, dan yang terakhir H, 0,0,2. Lift tersebut akan mengantar para pekerja menuju lantai 3. Jika perpindahan satu lantai dihitung sebanyak 2 satuan untuk menuju ke lantai 3, di mana posisi lift setelah mengantar para pekerja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada penyelesaian. Nah, satu lantai itu 2 satuan, kemudian 3 lantai berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 satuan. Untuk naik ke lantai 3, artinya titik ditranslasikan sejauh 6 satuan. Translasi titik XYZ sebesar 0,0,6. A, X, Y, Z, maka A aksen, X plus A, Y plus B, dan Z plus C. A, X, Y, Z, jadi A aksen, X plus 0, Y plus 0, Z plus 6. Maka akan berpengaruh terhadap Z. Titik A negatif 2, 0,0, maka translasi titik A terhadap titik asal atau sama dengan A aksen, negatif 2,0,6. Selanjutnya, untuk titik B, negatif 2, 0, maka translasi titik B terhadap titik asal, B aksen sama dengan negatif 2, 2,6. Untuk titik C, 0,2,0, maka translasi titik C terhadap titik asal atau C aksen yaitu 0,2,6. Titik D, 0,0,0, maka translasi titik D terhadap titik asal atau D aksen yaitu 0,0,6. Selanjutnya untuk titik E, negatif 2, 0, 2, maka translasi titik E terhadap titik asal
E aksen yaitu negatif 2, 0,8. Selanjutnya untuk titik F, negatif 2, 2, 2. Maka translasi titik F terhadap titik asal, F aksen yaitu negatif 2,2,8. Titik G, 0, 2, negatif 2, maka translasi titik G terhadap titik asal atau G aksen adalah 0,2,8. Titik H 0,0,2, maka translasi titik H terhadap titik asal atau H aksen yaitu 0,0,8. Jadi, posisi lift di lantai 3 itu berada pada titik A aksen negatif 2,0,6, titik B aksen sama dengan negatif 2,2,6, C aksen sama dengan 0,2,6, D aksen sama dengan 0,0,6, E aksen sama dengan negatif 2,0,8, titik F aksen sama dengan negatif 2,2,8, titik G aksen sama dengan 0,2,8, dan H aksen sama dengan 0,0,8. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian menggunakan GeoGebra. Ini merupakan ilustrasi apabila kita menyelesaikan dengan GeoGebra. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Mbak Vika. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan ilustrasi dari translasi sebuah leaf. Di sini terdapat sebuah kubus, yaitu mengilustrasikan sebuah leaf. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyelesaiannya, yaitu di sini terdapat titik A. Kita translasikan terhadap vektor, akan membentuk A aksen. Ada titik B, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk B aksen. C, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk C aksen. D, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk D aksen. E, ditranslasikan dengan vektor, akan membentuk E aksen. F, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk F aksen. G, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk G aksen. H, ditranslasikan terhadap vektor, akan membentuk H aksen. Nah, selanjutnya kita gabungkan titik-titik tersebut dan akan membentuk sebuah kubus juga. Ya, jadi terbukti ya teman-teman. Terbukti di sini juga titik-titik hasil translasi tadi terbukti menjadi sebuah kubus dan memiliki ukuran yang tetap. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang translasi pada leaf. Terima kasih.